Oke, nomor 16 jawabannya kalian benar semua. Bravo. By the way, kenapa? Ada yang tahu? Kesetaraan, Miss. Very good. Di situ ada koma ya. Terus Ya, ada N. Jadi ada 3 kata kerja. To take harusnya taking. Karena 2 kata kerja berikutnya bentuknya ing. Alright, very good. Kemudian nomor 17 apa jawabannya? Jawabannya yang salah cuma punya Rain. Kenapa jawabannya Alfa nih? Salsa sama Anin. Kenapa? itu bukan past tense. Hold on. Mana, Dek? Harusnya pakai Oke, bentar dulu. Gantian. Salsa dulu boleh? ya kalau aku kayaknya pakai would, Miss. Pakai would ya. Oke, Ya, kalau Anin bagaimana? Iya, Miss. Oke, very good. Dari mana tahu salsa? Kalau ini harus pakai would, tandanya apa? karena kalimat sebelumnya pakai were. Iya, ada tanda if, kemudian ada tanda were. Oke, berarti ini lampau tipe kedua. Very good. Gampang ya salsa? Bisa di bisa di apa? Bisa ketahuan karakter soalnya gitu. Jadi ada if ya Rin, ada if, ada to be, kok di situ ada will ya. Nah, tinggal dilihat aja semua aspeknya, kata kerja anak kalimat sama kata kerja induk kalimat. Kalau di situ will menjadi pilihan, Anda lihat kalimat setelah if tidak menjadi pilihan. Berarti yang tidak menjadi pilihan itu paten. Yang menjadi pilihan harus dipertimbangkan. Ini harus apa nih bentuknya begitu. Alright, very good. Nomor 18. Jawabannya salsa salah. Rain, Anin, kenapa jawabannya delta? Tahu? Karena yang rises di situ verb, Miss. Harusnya yang dibutuhin noun. Harusnya yang dibutuhkan noun. Coba ya. Jawabannya benar, apakah analisanya benar juga? Coba. Di situ value. Oke. Kata kerjanya mana dalam kalimat itu, Dek? Declines, Miss. Very good. Kira-kira di nomor 18 itu ada 1 kata kerja atau ada 2 kata kerja? Aha. Kurang tahu, Miss. Oke. Rain, tahu Rain kenapa jawabannya delta? Sebelum saya jelaskan. Jadi Anda mencoba menjelaskan, kalau salah nggak apa-apa, nanti saya kasih tahu. Rain, tahu kenapa salah Rain? Feeling aja sih, Miss, kayak gak cocok gitu kalau rises. Cocok. Oke. Sekarang saya kasih tahu ya. Di dalam nomor 18 ini ada 2 subjek. Ada 2 subjek. Ada 2 subjek ini maksudnya 2 kata benda. Terus ada 2 kata kerja. Sebenarnya saya mau ngomong ada 2 kata kerja. Ya. Yang pertama benar, declines. Yang kedua adalah pilihan ganda delta ini. Nah, yang membuat kata racist salah, racist. Kalian kalau masih ingat perbandingan 2 kata. Race sama rice. Oke. Kalau misalnya race jadi kata kerja singular, maka ditambahi S. Rice-nya juga ditambahi S. Kalau sebagai kata kerja
singular. Kata kerja singular itu subjeknya singular juga. Dari mana tahu subjeknya singular? Di sini ada kata the value of, ya. Yang menjadi patokan adalah kata benda sebelum of, tunggal. Maka decline dikasih S. Oke. Kemudian di sini ada pilihan ganda C. S. Artinya ini adalah sebagaimana. Oke. The value of the dollar declines sebagaimana the rate of inflation rises. Remember, rise artinya meningkatkan, kemudian rise artinya meningkat. Sama dengan seperti ini. Kalau raise, siapa meningkatkan apa? Kemudian rise, apa yang meningkat? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Miss. Very good. Ingat-ingat ya. Kita sudah menjumpai kata raise sama rise ini kalau nggak salah 3 kali dalam 3 PDF. Oke. Next, nomor 19. 19 ini jawabannya Maaf, Miss. iya, silakan. Jadi yang benar apa, Miss? Yang benar ini, Dek. Rises. Oh, Rises. Oke, berarti dia sebagai kata kerja. kata kerja. Iya. Oke. Oke, Miss. Alright. Nomor 19 jawabannya alfa. Kenapa ini salah? Pakai head, Miss. Pakai apa? Pakai head. Karena ada night before. Oke. Kalau ada night before, ya, has diganti had masih aman, tapi ada yang lebih penting untuk diganti. Ada yang tahu? Verb 2 mungkin, Miss. Oke, kalau ini drank, ini adalah verb 2. Jadi harus diganti verb 3. Remember, kata has atau have, kalau diikuti kata kerja, langsung masuk kata kerja bentuk ketiga. Oke? Yang mana has verb 3 artinya telah. Oke ya? Bisa diterima? Bisa, Miss. Good job. Nanti kalau misalnya kita sudah move ke nomor 20, sudah move ke nomor 21, kalau misalnya Anda masih ingin bertanya, silakan saja langsung bertanya ke saya ya. Alright. So you Bisa diulang, Miss. Maaf. Baik, saya ulangi ya. Setiap kali ada kata has atau have diikuti kata kerja, maka kata kerjanya harus verb 3. Oke? Karena has atau have diikuti verb 3 memiliki arti telah. Nah, telah apa? Tergantung verb 3-nya apa. Ya, verb 3 di sini artinya me, bukan di. Artinya apa? Me. Ya, Oke, Miss. good job. Ini sering muncul, jadi dipahami ya. Nomor 20. Nomor 20 jawabannya benar semua. Very good. Ini 5 nomor 16 sampai 20 nih ya. Banyak yang benar. Oke. Oke, kenapa nih jawabannya bravo? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ayo. Saya lupa, Miss. Kenapa? Maaf, Miss, saya lupa. Oke, hold on. Saya dulu pernah ngomong gini ya. Kalau ada and atau or, berarti ada dua hal atau beberapa yang sama. Ya.
tinggal perhatikan kata-kata atau kata sebelum N atau sebelum OR. Ya. Nah, di sini ada juga yang menjadi kesetaraan. Oke, di sini ada kata not. Oke, setelah not itu ada kata kerja did not engage. Engage apa? In planting crops. But berarti setelah not atau sebelum but dan sesudah but itu ada sesuatu yang disetarakan, disamakan. Nah, di situ apa kira-kira? Hunting ya, Miss. Very good. Jadi, did not engage in planting crops, but in hunting, living primarily. Very good. Oke ya. Nanti ketika mengerjakan nggak bisa menerim nggak apa-apa, nggak usah kepo. Yang penting menurut Anda feelingnya ini sudah tepat, mencoba menganalisa, mentok. Yang lainnya kayaknya kalau saya analisa ini kayaknya nggak mungkin jawabannya ini. Nah, yang tidak bisa ditemui jawabannya bisa jadi itu yang bisa dipilih. Oke, nomor 21 sampai 25. Salsa sudah selesai belum? Not yet, Miss. Oke, Anin sudah selesai. Udah, Miss. Kita tunggu Salsa menyelesaikan 5 nomor dulu ya, 21 sampai 25. Yang lainnya bisa lanjut mengerjakan nomor berikutnya. Sambil nunggu Salsa, silakan dikirim juga jawabannya ke saya ya. Oke. Nomor 21. 21. 21 yang benar jawabannya alfa. Kenapa Rain? Bukan Rain, sorry. Rain sama Salsa jawabannya belum tepat. Anin tahu kenapa jawabannya alfa? Kenapa ini salah? Karena yang dibutuhin noun. Kalau Very good. capable itu adjective. Very good. Nah, perhatikan ya. Nomor 21. Nomor 21, kalau ada kata sebelum dan sesudah, terutama sebelum of, ya. Kata sebelum of itu harus kata benda. Oke? Harus kata benda. Kata benda itu biasanya berakhiran dengan ion atau bisa jadi ity, itu kata benda, ya biasanya. Kemudian setelah of itu bisa kata benda atau noun phrase. Kalau saya bilang noun phrase itu bisa jadi ada atau an atau the, kemudian ada kata kerja, bukan kata kerja. Bisa jadi kata kerja bentuk ketiga atau kata sifat kemudian ada kata benda. Contohnya seperti ini. A limited nuclear. Nuclear. A limited. Limited di sini adalah kata kerja bentuk ketiga yang mana sifatnya dia sebagai, yang mana fungsinya dia sebagai kata sifat. Oke? Nuclear, nuclear war. Ini kata benda juga. Nuclear, kata benda. War, kata benda. Oke? Intinya sebelum of, dia harus kata benda. Rain sama Salsa bisa memahami? Bisa, Miss. Very good. Kemudian ada nomor 22. Nomor 22 ini jawabannya yang benar punya Anin. Kenapa nih Anin? Kenapa Bravo salah? Mungkin on kali, Miss. Kurang tahu. Kenapa? Bentar. Mungkin on. Soalnya yang lainnya dia benar. Iya. I see. Very good. Anin bisa menganalisa yang lainnya benar. Ini kok kayaknya
sebenarnya B itu kalau mau dibikin benar bisa benar juga ya. Tapi kayaknya ada kemungkinan ini yang harus disalahkan, yang harus dikambing hitamkan. Oke? Alright. Bisa diterima? Rain sama Salsa? Alright, very good. Next, di sini ada Jadi yang benar apa, Miss? yang benar on. Benar. Ya, effect on. Ya. In Maaf, Miss. benar. Ya, bagaimana? Bedanya apa, Miss? In sama on? Bedanya. Penggunaannya. Jadi ini tuh kayak udah menjadi pasangan. Oke. Saya carikan materinya. Mana ya buku saya ya? Ah, ini dia. Hold on. Saya carikan. Saya fotokan habis ini. Bismillah. Saya kasih fotonya ya. Saya kirim di... Ini tuh jadi kayak ada kata sifat atau beberapa kata mempunyai pasangan preposition dan pasangannya itu sudah paten. Bagaimana caranya kita menghafal? Langsung buat kalimat aja atau sering-sering ditengokin. Hold on, saya kasih fotonya dulu. Oke, sudah masuk di grup. Ada effect-nya? Itu ada effect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah dapat di grup? Sudah, Miss. Ya, jadi seperti itu. Terus nomor 23. Nomor 23 ini jawabannya benar semua. Kenapa? Nomor 23 jawabannya alfa. Kenapa? Harusnya pakai all. Jadi itu. Verb keberapa? Ketiga. Very good. Verb 3 ya. Loh, di situ ada are. Are tidak menjadi pilihan. Oh, berarti are ini udah paten. Terus ada kata kerja call. Call menjadi pilihan. Berarti kalau ada to be, am is are, atau was were, atau will be, diikuti kata kerjanya ada dua opsi. Kalau enggak verb 3, ya verb in. Tinggal Anda lihat artinya. Kalau verb 3 berarti Anda mau memiliki arti di. Kalau verb in berarti artinya me. Oke? Alright. Bisa dipahami? Maaf, Miss. Ya, Mau tanya. Ini yang foto yang Miss Lindia kirim. Berarti yang benar yang kiri atau gimana, Miss, yang maksudnya? kiri sayang. Yang benar yang kiri. Ya? Oh, ya. Baik. Ini. Oh iya. Tak kasih note ya. Alright. Oke. Next. Nomor 24. 24 jawabannya Anin benar. Kenapa Anin jawabannya alfa? Mungkin salah satu aja kali ya. Saya kurang tahu. Iya. Jadi Itu seldom. seldom never itu nggak ada. Biasanya ada dua opsi. Kalau nggak seldom ya never aja. Kalau misalnya ada salah satu yang disertakan, ada yang harus diganti. Nah, seldomnya ini bisa diganti dengan almost never. So, for example, I almost never attend the meeting. Oke, jadi hampir tidak pernah. Oke? Alright.
Bisa diterima? Oke ya. Maaf ya, hari ini tidak terlalu banyak ngetik. Nomor 25, apa jawabannya? Apa? 25 ini jawaban yang benar punya Anin. Kenapa? Dua-duanya. Delta. Kenapa? Hmm. Ini sudah saya jelasin belum ya? Kalau nggak salah saya sudah pernah menjelaskan, tapi yang lebih spesifik itu bagian, masih ingat nggak? Ada ini, live sama alive. Oke, so masih ingat ada live walls. Di mana ya? Ini dia. Materi ini saya kasih tambahan penjelasannya. Jadi ada satu lagi yang mirip dengan live dan alive. Nomor 25. Mirip ya, ini 25. Ya, biar begini. Jadi 25 itu jawabannya delta. Kenapa delta? Kalau Anda melihat ini. Ada materi like sama alike. Oke. Like, posisi like bisa di depan atau di bagian akhir. Sebelum now. Oke. Kalau misalnya di depan itu contohnya seperti ini. Like her dress, misalnya. Like her dress. I want to try. Oke. Kalau misalnya di belakang, I want to try a dress like hers. Like hers di sini itu adalah singkatan dari her dress. Jadi maksud saya, like ketika posisinya di bagian akhir sebelum noun itu seperti ini. Like hers. Hers itu pemilikan, tapi dia juga bisa disebut sebagai noun. Oke? Jadi dalam bahasa Inggris, kalau misalnya di sini kata like ini diganti s, itu jarang ada. Ya. Yang lebih tepat adalah menggunakan like. Sama di sini, misalnya pakai s, itu ada beberapa yang pakai s, tapi dalam TOEFL itu nggak dipakai, pakainya like. Meskipun kata like sama s sama-sama memiliki arti seperti. And remember bahwa kata like itu mempunyai dua arti. Yang pertama artinya suka, yang kedua artinya seperti. Oke, bisa diterima? Cara membedakannya, kalau misalnya kata like muncul setelah subjek, maka dia memiliki arti suka. For example, I like you. Oke, saya suka kamu. I like
I like a house like your house. Tapi saya nggak bisa bilang your house karena saya sudah menyebutkan house di depan. I like to have a house like yours. Seperti milik kamu. Oke? Kuncinya seperti itu aja. Oke? Nah, ada satu lagi alike. Alike itu makanya begini. Posisi alike itu cenderung di belakang. Di belakang kalimat. Contohnya, kamu dan saya, you and I, are alike. Mirip atau sama. Oke? Both of them are alike. Nah, alike di sini artinya mirip. Oke? Bisa diterima? Sama dengan kata life, alive. Alive posisinya di belakang. Oke? Alike posisinya juga di belakang. Nih, sama kan? Oke, bisa diterima ya. Jawaban ini gampang ditengeri. Ya, karakternya nih, liatin karakternya. Oke, sama kan? Udah gitu aja. Bisa diterima? Rin, Anin, Salsa? Bisa, Miss. Baik, Bisa, Miss. good job. Kalau Anda memperhatikan aspek lainnya, misalnya, oh ada if nih. Oke, cek dulu. Will-nya itu pakai will atau would? Oh, pakai will. Terus ada kata receive, kata kerjanya setelah if, di kalimat setelah if. Ada receive nggak? Jadi pilihan. Ini ada receive, bentuk S, ada if, oke. Subjeknya juga oke, it. Kemudian ada will. Ini sudah benar. Berarti nggak bisa dijadikan pilihan. Oke, tinggal enough. Kalian tahu cara membedakan penggunaan enough? Enough, enough, enough itu ada dua. Enough diikuti oleh noun, kemudian ada seperti ini. Adjective, baru enough. Contoh, I have enough money. Anda nggak bisa ngomong I have money enough. No. Oke. Kemudian adjektif, contohnya I am not I. She is smart enough. Oke? Nggak bisa bilang she is enough smart. Nggak bisa. Ketika diucapkan pun juga nggak enak. Oke? Bisa diterima ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Aman, Miss. Baik. Kita stop dulu. 26 jawabannya Charlie. Kenapa? Harusnya nggak pakai it is ya. Very good, good job. Nggak pakai it is. Karena it itu ya psychology today. Is itu ya sama dengan yang a. Oke? Jadi tidak ada pengulangan. Alright, nomor 27. 27 jawabannya Anin salah. Kenapa nih, Rain? Salsa, kenapa jawabannya Charlie? Kenapa? Mhm. Kalau aku lihat ya kesetaraan, Miss. Yang di sebelah sebelahnya itu pakai verb 2.
Terus C harus Kayak verb 2 juga. very good. Alhamdulillah. Oke. Jadi yang seperti ini muncul kan? Saya pernah menjelaskan ya kesetaraan ya. Oke, very good. Jadi di dalam kalimat ini Anda lihat ada berapa kata kerja nih? Oke, ini. Anda lihat dulu subjeknya. Apakah ini kata kerja yang memang fungsinya kata kerja atau kata kerja yang fungsinya sebagai kata sifat? Oke, very good. Before she died. Died lampau, maka live-nya juga harus lampau. Terus itu Anda perhatikan ada kata used to. Udah jelas banget kata used to itu untuk lampau. Oke? Anin udah paham? Paham nih. Good. 28. Jawabannya Anin yang benar. Kenapa Anin nomor 28? Itu kayaknya pernah Miss jelasin sebelumnya. Terus? Dia ada kata esensialnya, Miss. Very good. Ada berapa Jadi kata harus waktu itu? esensial, important, sama imperatif. Ada satu lagi. Necessary. Oke. Rain, Salsa, saya ulangi ya. Ada 4 kata. Ada 4 kata ini biasanya muncul di salah satu kalimat ketika ada it is, kemudian sebelum kata itu ada that. Jadi bisa it is essential, it is important, it is necessary. Sama satu lagi apa tadi, Dek? It is Imperatif, Miss. imperative. Very good. Nah, kalimat setelah that, kata kerjanya harus kata kerja yang benar-benar murni. Kalau itu to be, is, berarti pakainya apa, Dek? Kalau to be berarti Is not-nya itu harus be. bagaimana? Not be. Not be verb 3. Very good, very good, very good, very good. Oke, not be. Very good. Pernah saya jelasin. Oke, nggak apa-apa ya, ada suara-suara dikit, suara takbiran di masjid. Maaf ya, Miss. Iya, nggak apa-apa. Mama pergi keluar kah? Enggak, ini pada full lengkap. Oh, pada lengkap. Oke. Alright. So, by the way, kalian ngerayain lebarannya kapan? Idul Adha-nya. Anin kapan? Besok atau Insya Kamis? Allah besok, Miss. Oh, besok ya. Kalau Rain? Kalau Salsa kapan? Salsa? Kalau aku Kamis kayaknya. Oh, Kamis ya. Oke. Besok itu ya, kayak Golden sampai hari ini belum menyatakan libur, jadi kemungkinan besok kita tetap ada kelas. Kalaupun ada kelas, kita mungkin belajarnya jam 8. Bagaimana teman-teman? Nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa ya. Kayaknya untuk sisa-sisa pertemuan ini, kita belajarnya khusus untuk hari Rabu, mulai jam 8. Mohon maaf ya, dan terima kasih sudah bersedia cooperate dengan saya. Alright, so next, Rain kalau udah balik kasih tahu kita ya. Mana nih? Nomor 29. 29. Jawabannya teman-teman punya Anin aja yang benar. Kenapa Anin jawabannya bravo? Karena subjeknya lebih dari satu. Subjeknya lebih dari satu, maka has-nya harus diganti? Have. Very good. Anda perhatikan subjek sama kata kerjanya. Subjeknya tunggalkah? Kalau subjeknya tunggal, kata kerjanya harus tunggal. Jadi aspek ini harus berimbang ya. Alright. Next, nomor 30. Hang on. Berapa? Nomor 30 jawabannya salah semuanya. Coba. Loh, ini harusnya bisa. Udah saya jelasin loh.
ini ya, kalau Anda pilihnya Charlie, the greatest composer. Ini sudah benar. Ada the greatest, yang paling, ya, komposer yang paling hebat. Kemudian kalau Anda lihat many people, many-nya udah benar karena many itu diikuti kata benda jamak. People itu juga termasuk kata benda. Oke, meskipun itu kata benda orang, masuk kata benda. Many people jamak. Tapi kalau misalnya B Anda salahkan, Anda ganti much, itu malah salah total. Terus kalau misalnya Delta wrote his music during the era known, ini kata kerja bentuk ketiga yang di bypass, yang fungsinya sebagai kata sifat. Jadi di era yang diketahui, oke, yang dikenal seperti itu. Terus Anda perhatikan aspek berikutnya. Di sini ada who. Masih ingat who diikuti apa? Kalau hang on, saya biasanya kalau kata kerja itu pasti begini. Kalau subjek pasti begini. Oke, masih ingat? Who diikuti apa saja, kemudian whom diikuti apa. Ini sudah paten. Masih ingat? Who diikuti subjek. Nih, many people diikuti subjek atau kata benda intinya. Ya, kata benda ini, noun ini bisa wajib orang intinya. Intinya berkaitan dengan orang karena who sama whom itu untuk menjelaskan orang. Bisa diterima? Berarti pakai whom ya, Miss? Iya, pakai whom ya. Ah. Whom diikuti subjek atau noun bentuk orang. Oke. Nomor 31 sampai 35 dikerjain dulu ya. Oke. Alright. Nomor 31 jawabannya benar semua. Kenapa nih? Jawabannya delta. Kenapa? Seharusnya verb 3, Miss. No. Bukan. Ya, verb ing. Verb. Ya. Remember, saya sudah pernah menjelaskan. Kalau ada by, itu diikuti verb ing. Ya. Kecuali kalau sebelum by. Sebelum by itu to be verb 3. Kamu kebalik deh. Baru by. Baru orang. Oke? Yang lainnya bisa menerima penjelasannya? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Baik. Nomor 32 yang benar ini punya Anin sama Salsa. Kenapa nomor 32 delta? Ini pernah saya jelaskan juga. Pernah mengerjakan seperti ini punya Anin benar. Kenapa itu? There-nya itu arahnya kemana coba? Arahnya ke apa? Atmosfernya. Salsa yang bilang atmosfer ya. Kalau Iya. kalau menurut Anin, dari itu arahnya kemana? Compositionnya siapa dan compositionnya siapa, temperature-nya siapa, density sama chemical reactions-nya siapa atau apa? Kalau there itu kan dia jamak ya, Miss. Iya. Tapi di sini nggak ada.
kan the Earth's upper atmosphere. Nah, padahal to be-nya itu tunggal. Jadi harusnya mungkin it's mungkin Miss. Iya. Very good penjelasan yang pertama dari itu jamak, saya sepakat ya. Padahal di kalimat nomor 32 tidak ada kata benda yang menunjukkan jamak. Oke, dilanjut dengan penjelasannya Salsa. There itu sebenarnya composition sampai chemical reactions itu menjelaskan atau mengarah ke atmosfer. Jadi compositionnya atmosfer, oke? Di situ sudah jelas which atmosphere which includes. Nah, which itu tanda bahwa atmosfer itu dijelaskan lebih lanjut, oke? Alright, bisa diterima ya? Berarti yang benar apa, Miss? Yang benar apa? Yang benar kamu. It's. Oh, oke. Very good. Kepemilikan. Benar. Alright. Nomor 33. Punya Salsa yang benar nomor 33. Kenapa, Dek? Kayaknya feelingnya kamu strong. Kalau menurut aku itu nggak perlu more lagi. Soalnya twice itu udah 2 kali gitu. Very good. Saya masih bisa nerima penjelasannya. Oke. Ini yang unpredictable that the answer will be kalau ada kata-kata twice terus ada keterangan more than itu memang nggak tepat ya. Jadi yang tepat adalah twice as much as. Jadi sebanyak. Kenapa pakai much? Karena di situ membicarakan tentang cost ya, tentang harga. Alright. So jadi jawabannya twice as much as. Bisa diterima? Terus bagaimana nih penggunaan more sama than? Penggunaan more sama than itu biasanya more diikuti oleh adjective dulu. Baru selanjutnya ada than. Nah, titik-titik ini adalah yang di-compare. Titik-titik di sini adalah kata benda. Oke, hold on. Oke, bisa diterima? Bisa, Miss. Baik. Kemudian nomor 34. 34 yang benar saya aja. Semuanya salah. Nomor 34 ini kalau Anda perhatikan, oke, jawaban kedua Anda apa kira-kira? Nomor berapa? 34 ya, jawabannya nggak ada yang mendekati. Oke, jawaban kedua Anda apa? B mungkin, Miss. Hmm? Bebek. Bebek, benar. Eh, Jadi di sini, the purpose of the United Nations, broadly speaking, ya. Jadi menjelaskan the purpose of the United Nations, broadly speaking. Di situ ada broad, dijadikan kata keterangan. Jadi broadly-nya menjelaskan speaking, broadly speaking. Oke? Bisa diterima? Oke ya. Alright. So, ya bagaimana, Dek? berarti speakingnya dia sebagai apa, Miss? Speaking-nya ini sebenarnya sebagai kata sifat. Jadi, kata kerja fungsinya sebagai kata sifat. Oke. Hang on. Sama dengan seperti ini. Hang on. Sama dengan begini. 34, saya coba bikin contoh ya. The boy
Oke, jadi the boy soundly speaking. Saya ganti was juga boleh. Coba ya. Ini versi pertama, benar ya, nggak biru. Versi keduanya, was to fall, ini bisa menjadi begini. Saya kasih was to fall, itu posisinya sama dengan fell. Bentuk kedua, was menandakan lampau. Oke? Hati-hati kalau ada was diikuti to infinitive itu boleh. Tapi Anda harus hati-hati apakah kata kerja itu paralel atau tunggal. Kalau paralel contohnya yang kayak tadi. Yang to hunt sama sama apa tadi? Kok Tuhan ya? Ada tadi contoh yang is to. Kok nggak ketemu ya? Nah, ini. Posisi are to take ini sebenarnya benar. Ya, tapi yang menjadikan are to take salah adalah setelah koma yang yang paralel, kata kerja paralelnya semuanya menggunakan ing. Oke? C menjadi pilihan. Calling tidak menjadi pilihan. Jadi kita patokannya adalah calling. Kemudian diikuti mailing. Depannya harus ngikut sama. Oke? So, nomor 3, 4. Oke? Jadi kalimat ini bisa juga seperti ini. The boy sleeping. Nah, kalau posisinya seperti ini, kalau posisinya sleeping sama soundly dibentuk seperti kalimat saya yang kedua, sleeping soundly itu nggak usah pakai koma. Tapi kalau Anda membentuknya soundly speaking, soundly adalah kata keterangan, Anda posisikan kata keterangannya dulu, baru kata sifat yang terbentuk dari kata kerja harus diapit dengan koma. Oke, bisa diterima? Bisa, Miss. Good. Nomor 35, jawaban yang benar punya Rain. Rain, kenapa jawabannya Delta, Rain? Oke, saya jelasin ya. Iya, Rain. Gimana, Rain? Nggak usah pakai will gak sih, Miss? Nggak pakai will ya? Iya. Alright. So, aging in most animals can be readily modified when they limit. Oke, very good. Jadi will-nya nggak perlu, kenapa? Karena kalimat ini merupakan kalimat yang dijadikan fakta. Oke, yang dijadikan fakta secara umum. Oke, bisa diterima? Saya pernah menyampaikan kalau Anda mendapati kalimat yang nampaknya dia menjadi fakta sudah umum, maka kalimat tersebut harus dalam bentuk present tense. Jadi presentnya itu present simple present tense, bukan future tense, present progressive bukan. Jadi simple present tense. Bisa diterima sampai di sini? Taunya dia kalimat fakta apa, Miss?
Kenapa? Tandai Taunya dia kalimat fakta. ya, kalimat fakta apa? Oke, ini sedang membicarakan tentang aging in most animals. Jadi ada kata most animals. Kebanyakan binatang. Bisa dilihat dari kata-kata most animals. Oke? Oke, Miss. Good. Oke ya, nomor selanjutnya silakan dikerjakan dulu. Nomor 36. Jawabannya Rain salah. Jawaban Anin salsa. Kenapa jawabannya Charlie? Kenapa, Dek? Karena pakai salah satu antara more atau prettier. Good Tapi job. Good job. Alright, very good. Nomor 37. Jawabannya Anin benar. Kenapa, Dek? Ini pernah saya jelasin kalau nggak salah ya. Pernah saya jelasin. Tapi nanti saya kasih detailnya juga. Lebih detailnya. Kenapa Anin? 37. Halo, Miss. Ya, kenapa sayang? Kenapa, Miss? Nomor 37. Kenapa jawabannya kamu? A. Tahu? Mungkin untuk Mhm. kurang tahu, Miss. Kenapa? Kenapa, Dek? Pakai S ya, Miss ya. Benar, benar. Terus. Tekan ya. Oke, meskipun sebelum kata of, di situ ada a number, di mana kata a menunjukkan singular. Oke, tapi ketika a diikuti number, oke, ini khusus untuk a number of. Kalau ada a number of, selalu diikuti kata benda bisa dihitung dan bentuknya jamak. Oke? An amount of diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung dalam angka 1, 2, 3. Oke, bisa dihitung itu misalnya, oke, air. Air tidak bisa dihitung, airnya. Bisa dihitung kalau air itu berada di dalam gelas. Kalau misalnya ada 2 gelas, baru bisa dihitung 1, 2. Oke? Bisa diterima? Ini a number, an unlimited number. Pokoknya kalau ada bla 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 number itu sering muncul juga biasanya. Ya. Jadi kata term harus jamak dikasih S. Nomor 38. Jawabannya Rain sama Anin benar. Kenapa nih? Jawabannya Charlie. Ini pernah nggak saya kasih ya? Karena fail itu pakai to infinitive, Miss. Yes, very good. Pernah nggak saya kasih? Pernah saya ini ya, saya minta kalian screenshot ya sendiri ya. Kayaknya Iya, waktu saya share screen, kalian saya izinkan screenshot waktu itu ya. Jadi
fail itu diikuti to infinitive. Very good. Maaf, Miss. Ya, gimana? Itu materinya dapat dari mana ya, Miss? Saya. Iya, yang itu. Yang waktu itu, Iya, Miss. kebetulan saya punya buku, saya kompilasi. Ini sih. So this is the book. Saya tunjukkan di ininya ya. Hang on. Tapi buku ini masih dalam tahap revisi. Cuma ini bisa dipakai. Oke, saya tunjukkan. Jadi ini buku yang saya pakai. Jadi saya kompilasi judulnya ini. Beberapa judul. Jadi insya Allah di buku ini materinya lumayan lengkap, tapi kurang spesifiknya. Ini sebenarnya sudah membantu ketika ingin belajar grammar untuk TOEFL, ya. Cuma ada beberapa yang tidak ada di sini gitu. Ya. Beberapa yang tidak ada di sini itu katakanlah kalau menurut saya ya sekitar 20%-an. Kayak gitu. Makanya ketika saya menjelaskan itu sebenarnya penjelasan ekstranya itu tidak banyak tersedia di buku-buku yang kayak misalnya satu buku gitu ya. Bisa jadi penjelasannya yang lain itu ada di buku lain seperti itu. Ya. Oke. So, kita lanjut. Next. Nomor 39. 39 jawabannya Anin benar. Kenapa Anin? Jawabannya bravo. Kenapa deh? Karena the form itu kan dia bentuk ya, Miss. Dan ini ngomongin tentang pergerakan. Bentuk yang bergerak itu aneh, Miss. Nggak tahu ya, Miss. The form, oke. Form ini bisa berfungsi sebagai kata benda, bisa berfungsi sebagai kata kerja. Oke. Tapi kalau kita ngomongin glacier atau the movement, maka the formnya itu lebih tepat. Form ini sudah benar sebagai kata benda. Cuma kurang tepatnya harus dibentuk lain. The formation. Oke? Oke? Bisa diterima? Oke, Miss. Ya. Nomor 40. Kenapa nih nomor 40? Hang on. Jawabannya rain sama salsa yang benar. Delta. Kenapa rain? Salsa. Nomor 40. Harusnya pakai pas ya. Delta. Harusnya pakai apa? Miss. Sorry. Belum saya cek ternyata. Maaf. Hang on. Jawabannya salah. No. Ya benar punya Rain. Rain, kenapa jawabannya Alpha Rain? Harusnya science, Miss. Since. Oke. Ya. Kalau ada bla bla bla, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun ya. Terus ada to. Itu pasangannya begini. From to. Oke? From. From here to. From tahun berapa sampai tahun berapa. Cuma umumnya biasanya kita pakainya from bla 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 until gitu ya. Tapi yang paten di dalam tes TOEFL itu pakainya from bla 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 to. Oke? Bisa diterima? Kalau yang
Delta kenapa, Miss? Kalau yang delta ini sudah benar, Dek. Jadi the population of the US continued to rise. Jadi terus meningkat, mencapai gitu. Jadi reaching-nya itu meningkat, mencapai. Jadi reaching-nya itu menegaskan berita dari kata rise, meningkat sampai begitu. Oke? Bisa diterima? Miss. Ya. Jadi ketika ada kata kerja lagi setelah kata kerja, biasanya diikuti oleh verb ing. Oke? Bisa diterima ya? Untuk yang umum, biasanya diikuti oleh verb ing. Tapi kalau misalnya kayak help, I will help, I will help take care of your cats. I will help take care of your cats. Bisa I will help take care atau I will help to take care. Jadi kata take di sini kata kerja, care juga kata kerja, tapi take care ini jadi satu. Ya, tetap dua kata tapi maknanya jadi satu. Take care, merawat. Oke, bisa diterima? Oke, silakan dihitung. Salsa kayaknya nggak bisa ngitung karena kemarin ada yang belum dikerjain. Rain sama Anin silakan dihitung benar salahnya berapa. Masih punya catatannya? Salsa, kamu nanti dicoba mengerjakan PDF yang ketiga. Kalau nggak nanti ya besok. Kapanpun you have time. Nomor 1 sampai 15 ya, Dek. Iya, Miss. Bisa aja ya, Miss. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya anytime nggak apa-apa. Yang penting kamu nanti bisa berhitung apakah ada peningkatan di structure-nya.